Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Devi, perwakilan dari kelompok 3 akan menjadi moderator pada malam hari ini. Di sini kelompok 1 akan membawakan materi proposal praktik keperawatan mandiri dengan ruang lingkup perawatan home care lansia yang beranggotakan di next. Yang beranggotakan ada Ludiah, Anastasia, Jihan, Dinda, Salsabila, Sylvia, Nabila Putri, dan Algi Fahri. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk membawakan materinya. Kepada Jihan dipersilahkan. Proses penuaan menyebabkan lansia sulit untuk melakukan activity daily life atau ADL secara mandiri dan menjadi tergantung pada orang lain. Banyak lansia yang sulit beradaptasi dengan proses penuaan, merasa sendirian, frustasi, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri sehingga mempengaruhi kualitas hidup mereka menurut Prabasari et al. 2017. Home care pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan, serta mencegah terjadinya komplikasi dan meminimalkan akibat dari penyakit. Pada lansia, kebutuhan pelayanan kesehatan semakin meningkat dikarenakan mulai mengalami perubahan fisik, mental, dan kesehatan yang menyebabkan lansia susah untuk melakukan kegiatan sehari-hari sendiri dan menjadi tergantung pada orang lain. Konsep home care ini merupakan solusi yang tepat untuk perawatan pada lansia guna meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan kesejahteraan lansia, dan untuk mencegah kondisi yang semakin buruk dan kualitas hidup pasien juga menjadi lebih baik dengan menggunakan pelayanan home care di mana terjadi peningkatan ADL dan IADL serta pasien merasa lebih puas. Tujuannya dari home care lansia itu pertama meningkatkan fungsi tubuh pasien sehingga dapat menjalani rutinitas dengan lebih percaya diri, mengoptimalkan kondisi pasien dan mendampingi pasien di rumah sehingga mencegah kebutuhan perawatan jangka panjang di rumah sakit. Lalu ada memberikan pelayanan di rumah melalui staf atau pengaturan berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak yang telah disepakati bersama. Adapun manfaatnya bagi pasien, biayanya lebih murah, jauh lebih ekonomis, lebih terasa nyaman dan aman, efektivitas perawatannya relatif sama seperti rumah sakit atau pasienkes, pelayanan lebih cepat, holistik, dan komprehensif, dapat menyesuaikan kebutuhan dan keadaan pasien. Pasien lebih dekat dengan keluarga dan melibatkan keluarga dalam perawatan. Pasien merasa tidak diabaikan dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dapat membantu keluarga dalam melakukan perawatan dan terakhir mengurangi beban keluarga dalam merawat. Selain itu juga ada manfaat bagi perawat. Perawat dapat mempraktikkan keterampilan dan menerapkan pengetahuan yang akan meningkatkan kepakarannya dalam asuhan keperawatan. Jenis dan bentuk pelayanannya itu ada pelayanan asuhan keperawatan yang bisa juga dilengkapi dengan layanan konsultasi dokter. Yang kedua ada pelayanan fisioterapi berupa layanan perawatan terapi pasca operasi, cedera olahraga, rehabilitasi stroke. Lalu ada pelayanan sewa alat kesehatan jika perawatan membutuhkan bantuan alat kesehatan. Pelayanan sewa alat kesehatan, pelayanan perawatan di rumah, ada pelayanan rehabilitasi dan terapi fisik, lalu ada pelayanan personal hygiene dan sanitasi, lalu ada pelayanan perawatan pasca operasi, dan terakhir pelayanan perawatan luka.
praktisinya. Tempat praktiknya, untuk tempat praktik keperawatan home care lansia yaitu di Jalan Aster 3 nomor 7, Sumberarti, RT 006, RW 005. Tempat home care ini sangat strategis untuk dijumpai oleh masyarakat umum dan mudah terjangkau. Luas rumah home care 13 meter kali 9 meter. Itu terdapat untuk ruangan 4 meter kali 3 meter untuk ruangan pertemuan dan ruangan administrasi, untuk ruangan teras dan tempat menonton TV 5 meter kali 4 meter, lalu untuk 2 ruangan kamar tidur lansia luasnya 6 meter kali 8 meter terdiri dari 3 tempat tidur, lalu ada untuk ruangan kamar mandi lansia luasnya 2 meter kali 2 meter, untuk ruangan makan luasnya 4 meter kali 3 meter, dan untuk ruangan penyimpanan pampers dan lain-lain luasnya 3 meter kali 4 meter. Waktu praktiknya untuk perawat Anastasia Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 15.00. Untuk perawat Lydia dan Salsabila Senin sampai Rabu dari jam 14.00 sampai jam 20.00. Dan untuk di hari Kamis sampai Sabtunya dimulai dari jam 8.00 sampai jam 15.00. Untuk perawat Nabila dan Dinda di jadwal Rabu sampai Kamis, waktunya jam 8 sampai jam 15.00, dan untuk jadwal hari Senin sampai Rabunya ada di jam 14.00 sampai jam 20.00. Dan untuk perawat Algi dan Jihan di hari Senin sampai Rabu waktunya 14.00 sampai jam 20.00. Dan untuk perawat Silvi Rahma di hari Sabtu waktunya 15.00 sampai 21.00. Sasaran pasiennya untuk perawatan home care lansia yaitu lanjut usia 60 tahun ke atas, lanjut usia yang tinggal sendiri, dan lanjut usia yang tinggal bersama keluarga, baik keluarganya sendiri maupun keluarga pengganti, lansia yang mengalami hambatan seperti lansia yang sakit, yang penyandang cacat, atau uzur, dan lain-lain, dan lansia yang terlantar atau miskin. Untuk sasaran yang tersedia itu peralatan administrasi, itu ada meja, alat tulis, lemari, file pasien, komputer. Untuk pelayanan 24 jamnya, pelayanan 7 hari dalam seminggu dengan dokter umum dan perawat yang profesional, didukung oleh dokter spesialis dan dapat dihubungi setiap waktu. Lalu ada tenaga medis dan perawat home care. Perawat home care-nya untuk melayani jaga pasien atau perawat home care seperti pasang infus di rumah, pasang kateter, pasang sonde, perawat jaga di rumah sakit atau di rumah oleh perawat medis profesional. Dalam dokumentasi ASKEP-nya itu ada formulir pendaftaran, melakukan seleksi kasus, melakukan pengkajian kebutuhan pasien, membuat perencanaan, melakukan koordinasi pelayanan yang diberikan kepada pasien, melakukan pemantauan serta evaluasi pelayanan, lalu terdapat surat rujukan dan nota pembayaran. Baik, kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan itu perawatan home care lansia atau biasa disebut dengan perawatan di rumah. Home care lansia dapat diartikan sebagai perawatan serta pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bersama baik dengan keluarga, kombinasi dari berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, farmasi, dan lain-lain.
sebagai salah satu kesatuan tim yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan status kesehatan lansia secara optimal. Baik, terima kasih kepada Jihan yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya masing kelompok 2 pertanyaan. Silahkan. Kita mau tanya. Ya, baik. Siapa ya namanya? Sebutkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inkofianda dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa saja sih mekanisme layanan pendampingan dan perawatan lansia di keperawatan mandiri atau klinik mandiri ini? Terima kasih. Oke, yang lain silahkan. Sita mau nanya. Iya, silahkan. Ya, saya Bella Kelompok Karisa dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ingin bertanya, jika seorang perawat yang mendirikan home care, apa boleh memberikan perawatan bebas? Terima kasih, Sita. Oke. Yang lain silahkan. Sita mau nanya. Iya, Sita mau nanya silahkan. dong. Ayo satu-satu, tenang. Pira dulu ya. Iya, silahkan. Saya Pira Safirani dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Ada nggak sih kategori lansia seperti apa yang bisa dirawat di home care atau semua lansia bisa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan. Sita mau nanya. Iya, silahkan. Siapa ini? Saya Mawadatu Soba, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya. Apa saja sih alasan mengapa kita layak untuk memakai jasa perawat lansia untuk orang tua kita? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Silahkan yang lain, lanjut. Ayo, kelompok 2, 1 orang lagi. Kelompok 3 juga 1 orang lagi ya. Kelompok 4 sudah 2 penanya. Sita mau nanya dong. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rofika Melani, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kira-kira perawat boleh lakukan apa saja dalam berpraktek mandiri di lansia? Terima kasih. Oke, terima kasih Rofika. Sama-sama, Sita. Ayo kelompok 3, 1 penanya lagi. Untuk kelompok segera didiskusikan ya jawabannya agar waktunya efisien. Kita boleh langsung jawab nggak? Oh, boleh dong. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ludia Fitriani ingin menjawab pertanyaan dari Vira Al-Syafirani. Vira tadi dari kelompok berapa ya? Kelompok 2, sayang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira Al-Syafirani. Pertanyaannya yaitu, adakah kategori lansia seperti apa yang bisa dirawat di home care atau semua lansia itu bisa? Jawabannya, kategorinya yaitu terutama pada lansia yang mempunyai penyakit kronis, yang umurnya itu di atas dari 60 tahun. Misalkan penyakit kronisnya itu seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Nah, dari situ kan
lansia membutuhkan perawatan khusus ya untuk kayak menjaga keamanan lansia, kebutuhan nutrisinya, membantu untuk lansia agar tetap aktif bersama teman-temannya, berdiskusi, komunikasi gitu. Bahkan tadi ada di PPT menjelaskan tentang lanjut usia yang tinggal sendiri dan lanjut usia yang tinggal bersama keluarga, baik keluarganya sendiri maupun keluarga pengganti. Nah, itu bisa dilakukan sebagai home care. Bagaimana Vira? Mau tambahan dong, terus kalau misalkan lansia yang punya penyakit menular kayak TBC begitu bisa nggak? Biasanya, contohnya waktu itu kan kita pernah praktek di bulan 24 ya. Nah, di perawatan home care pada lansia di sana tuh tidak menerima kayak lansia yang mengalami yang punya penyakit atau riwayat penyakit seperti TBC. Dari situ kan biasanya kayak diidentifikasi terlebih dahulu pasiennya itu kenapa, alasannya apa, dirawat ke di apa alasannya kenapa dibawa ke home care gitu, kayak gitu Vira. Oke deh, terima kasih. Ayo yang belum bertanya, silakan. Sembari menunggu jawaban dari kelompok. Assalamualaikum Sita, saya Nabila Putristan akan menjawab pertanyaan dari Bella Karisa. Pertanyaannya yaitu, dalam home care apa boleh dikasih ke perawatan bebas? Jawabannya menurut kelompok kami, bebas dalam hal artian memberikan pengobatan tentu saja tidak. Karena ada beberapa tindakan butuh kolaborasi juga antar dokter dan perawat, sesuai dengan indikasi pasien care tersebut. Gimana Bella Karisa? Oke, makasih Bila. Sama-sama Bella. Oke, boleh Din. Bisa Dinda, makasih banyak Dinda. Terima kasih Mbak Dinda sudah menambahkan. Yang lain yang belum bertanya, silakan untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Inka Akvianda ya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana mekanisme layanan pendampingan dan perawatan lansia di rumah? Sebelumnya tadi sudah dijabarkan oleh kelompok, yaitu alat pelayanan perawatan dan pendampingan home care itu pertama-tama
keluarga itu mengisi daftar isi atau daftar formulir terlebih dahulu. Kemudian setelah itu formulirnya masuk ke kami. Kemudian pengkajian kondisi pasien, apakah pasien ini cocok atau tidak untuk diberikan pelayanan home care. Seperti tadi ada pertanyaan dari Kakak Vira, bagaimana ada beberapa pasien khusus yang tidak bisa kami kelola seperti penyakit menular, itu kami tolak karena demi menjaga kepentingan pasien satu sama lain. Setelah dilakukan pengajian kondisi umum, kedua, kami akan melakukan administrasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan administrasi, kami berkonsultasi, memberikan informasi jasa apa yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian setelah konsultasi dan kita tahu apa saja kebutuhan pasien, baru dilakukan wawancara dengan petugas yang akan merawat pasien. Setelah itu baru kami fasilitasi untuk pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Setelah dari pelayanan itu, baru kita memberikan kesepakatan pembiayaan perawatannya itu seperti apa melalui rincian dan nota pembayaran. Agar dari pasien juga keluarga itu merasa cocok satu sama lain, tidak ada unsur penyimpangan, maksudnya dalam artian tidak tumpang tindih atau berat sebelah. Jadi di antara petugas dengan keluarga itu merasa cocok atau merasa gak ada yang dirugikan satu sama lain, seperti itu. Bagaimana, Inka? Iya, sudah jelas. Makasih, Dinda. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mode ya. Tadi pertanyaan Mawada, apa aja sih alasan mengapa kita layak untuk memakai jasa perawat lansia untuk orang tua kita? Jadi yang pertama, menjamin nutrisi makanannya, memperhatikan ya seperti nutrisi makanannya atau minumannya tetap itu sangat wajib diperhatikan supaya bisa tetap sehat dan jauh dari masalah penyakit. Yang kedua, mendampingi secara sosial, yaitu kayak kebutuhan sosial atau semacam mengajak berbicara, karena terkadang ada beberapa kondisi di mana lansia memang sudah sulit untuk berkomunikasi atau memberi tanda terhadap sesuatu kesulitannya. Yang ketiga, sebagai pengingat, maksudnya adalah memberitahu atau mengingatkan para lansia agar rajin minum obat atau melakukan sesuatu aktivitas supaya lebih sehat. Seperti itu, Mawadah. Gimana jawabannya? Iya, makasih Silvi. Mawadah, mau Anas lengkapin ya jawaban Silvi? Iya, Nas. Jadi tuh ada juga untuk menemani lansia. Biasanya lansia itu kan mudah terkena depresi karena keterbatasan fisiknya tuh. Jadi dia merasa sedih biar ada temennya juga. Mungkin kan untuk keluarganya yang sibuk atau bagaimanapun biar bisa ditemenin lah dianya juga diajak ngobrol gitu. Biar juga bisa dijaga, betul kata Silvi itu. Terus bisa bermanfaat buat perawatnya juga buat lebih apa tuh namanya ya? Aduh, lupa lagi.
Oh iya Dinda, makasih Dinda. Iya, saya Jihan mau menjawab pertanyaan dari Rofika yang pertanyaannya, Prot boleh gak sih Prot ngelakuin apa aja dalam berpraktik mandiri? Pada dasarnya untuk yang apa saja yang boleh dilakukan oleh perawat dalam berpraktik mandiri itu melaksanakan proses keperawatan yang kayak pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi, merujuk pasien ke rumah sakit, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi. Terus berkolaborasi dengan dokter jika ada kasus yang tidak bisa ditangani sendiri, memberikan penyuluhan kesehatan dan konseling, memberikan obat sesuai resep dokter. Lalu, dalam tindakan ini semua, intinya syaratnya praktik keperawatan mandiri yang kita jalanin tuh harus berdasarkan kode etik, standar pelayanan, dan standar profesi atau SPO, standar prosedur operasional. Begitu, Rafika. Gimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih ya Jian. You're welcome. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab, tapi tersisa satu pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan untuk bertanya satu orang lagi. Sita mau nanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimah yang bertanya. Tadi kan di PPT ada sasaran Dari kelompok praktiknya Mus, dari kelompok mana? dari kelompok 3. Oke. Ingin bertanya. Tadi kan ada sasaran praktiknya ada lansia yang miskin ya. Nah itu kena lansia miskinnya itu kena biaya lagi pada perawatan apa gratis? Baik, silakan kelompok untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Sebentar ya, Mus. Oke, Anas. Dinda Waalaikumsalam. bisa gantian gak jawabnya? Ayo silahkan ditambahkan jika ada yang ingin ditambahkan.
Oke, baik. Terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab oleh kelompok. Demikian presentasi dari kelompok 1 dan saya Sita Devi selaku moderator. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan semuanya. Waalaikumsalam. Sama-sama, Sita. Waalaikumsalam. Terima kasih Sita. Makasih teman-teman. Sama dia.